Kalau sudah terserang, oke, kita injeksikan ini 1, 2, 3. Oke, Anda bisa ulang lagi setiap 3 hari ya, kecuali Vetoxy LA. Ini tulisannya LA, long acting. Ini mengulangnya kurang lebih 5 hari atau 6 hari ya. Kalau ini bisa diulang 2 hari sekali, 3 hari sekali, nggak ada masalah ya. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Sapi Santuy. Pemirsa, sore ini saya lagi berkunjung di kandang sapi saya ya. Ini ceritanya lagi mengontrol sapi, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada sapi yang terpapar PMK ya, karena memang tempatnya ini terisolir ya di atas pegunungan. Posisi di Jember, tepatnya di Kecamatan Jelbuk ya. Desanya namanya Suco Pangepok pemirsa. Ini saya untuk antisipasi PMK, saya sudah mempersiapkan beberapa obat ini ya. Jadi nanti biar kalau ada yang tertular wabah virus PMK, kita sudah dengan segera bisa menangani. Sebetulnya pemirsa, penyakit ini angka mortalitasnya, kematiannya itu sangat rendah ya, 3-5%. Asalkan dengan catatan segera kita tangani. Kalau kita terlambat, biasanya sapi itu sudah tidak mau makan ya, karena mulutnya terkena serangan virus, jadi menimbulkan sariawan ya. Jadi sapinya tidak mau makan ya. Ini tadi saya cek sapi saya ada yang luka, ini kita coba kasih dekodin dulu ya pemirsa ya. Pak Al, siapa Al? Semprot tagihan saya kecil Al. Saya loka nih Pak. Kita pakai obat dekodin dulu untuk mengobati sapi yang luka nih ya, biar nggak diulatin. Ini dekodin ini obatnya mirip dengan Gusanek ya fungsinya ya. Jadi untuk apa namanya, mempercepat luka ya. Jadi luka itu bisa segera kering ya, segera sembuh, dan lalat itu tidak mau mendekat ya. Oke. Ini sapi saya dua-duanya babon. Ini sudah dikawinkan, mudah-mudahan jadi ya pemirsa ya. Ini kalau sapi babon ini panennya ini dari apa ini? Hasil anakan ya. Oke pemirsa, kita kembali lagi ya ke masalah obat. Ini adalah beberapa obat yang saya siapkan ya untuk mengantisipasi serangan PMK. Biasanya pemirsa, saya selalu menyiapkan 3 obat ini ya. Jadi obat antibiotik, jadi saya menggunakan merek Vetoxy ya, produk Sanbe. Lalu untuk obat apa ini, analgesik, anti nyeri, anti demam, sama anti kejang, saya menggunakan Sulpidon ya, merek Sanbe juga. Lalu vitaminnya, saya biasanya menggunakan Injektamin, produk dari Sanbe. Tapi kosong ya di pasaran ini, obat gini di tokonya sudah tidak ada pemirsa ya. Karena suasana apa nih, wabah penyakit PMK ya. Ini aja saya dapat dari online, itu pun harganya sudah melonjak. Pemirsa tidak harus menggunakan dari produk Sanbe ya. Ini kebetulan di daerah kami yang banyak ini produk Sanbe dan Medion, bisa menggunakan produk yang lain ya. Vetoxy itu bisa kita ganti dengan Medoxy ya. Ada juga yang produk lain ya, saya kurang hafal ya. Sulpidon kita bisa menggunakan. Ada yang namanya Analdon, Suprodon, macam-macam pemirsa ya. Vitaminnya juga macam-macam, bisa kita gunakan. Vitamin B kompleks seperti begini ya, ini produknya Medion. Oke, jadi nanti kalau misalkan sapi pemirsa sudah menunjukkan tanda-tanda terserang PMK, biasanya dia akan mengeluarkan air liur ya. Kemudian ada luka ya, ada luka di dalam apa ini, mulutnya ya. Biasanya bintik-bintik dulu pemirsa ya, kemudian pecah lalu menimbulkan lesi ya, semacam sariawan gitu ya. Jadi pemirsa nanti ini kalau saya ya, walaupun sapi saya alhamdulillah tidak ada yang kena, tapi kemarin kita sempat membantu peternak dari wilayah lain, hanya telepon-teleponan, tapi alhamdulillah sapinya bisa ditolong lah, sudah sembuh ya pemirsa ya. Jadi saya sarankan suntik Vetoxy, Sulpidon dan vitamin. Nah, oke, 3 ini ya, 1 antibiotiknya, 2 analgesik, kemudian vitaminnya. Lalu untuk
luka pada mulut itu banyak sekali pemirsa ya obatnya sebetulnya ya. Oke, tapi yang paling banyak kalau saya amati itu yang kemarin teman saya itu yang di daerah Banyuwangi, dia menggunakan ini pemirsa, garam asam ini pemirsa ya. Ini campuran apa ini? Ini biasanya dipakai untuk campuran bahan makan atau minum ya. Jadi aman kalau misalkan tertelan oleh sapi. Satu bungkus ini 50 gram ini ya, ini nanti dicampur dengan 1 liter ya, dengan 1 liter air. Airnya air panas dulu ya supaya ini bisa hancur. Kalau sudah dingin nanti disaring, kemudian bisa dimasukkan ke alat semprot dan disemprot-semprotkan ke mulutnya pemirsa ya, disemprotkan ke mulut sapi, atau juga kita bisa gunakan pakai kuas ya. Kita bisa pakai kuas, kemudian kita kuaskan di luka ya, baik luka di mulut dan luka di kaki. Nah, biasanya yang paling lama sembuhnya itu yang di kaki pemirsa ya. Tapi asalkan laten gitu ya, setiap 2 jam, setiap 3 jam disemprotin apa namanya ini, asam sitrat, ada yang bilang garam asam, ada yang bilang apa ini, sitrit asid atau sitrun. Lambat laun insya Allah dia akan, lukanya bisa mengering ya. Jadi pemirsa nggak usah ini ya, tidak usah terlalu panik. Lalu dikombinasikan pemirsa. Untuk kaki pemirsa bisa menggunakan apa ini, dekodin. Jadi misalkan sekarang disemprot apa namanya tadi ini, sitrun ya. Misalkan nanti kira-kira 1 jam berikutnya bisa pemirsa semprot dekodin. Bisa juga menggunakan campuran formalin. Ini saya juga beli online ya. Jadi formalin ini nanti akan saya pergunakan untuk desinfektan kandang ya. Jadi sapinya dikeluarkan dulu, baru nanti kita semprot ya. Untuk satu tangki pertanian kapasitas apa namanya itu 14 liter. Kita bisa memberikan 7 tutup kalau wilayah tersebut istilahnya belum mewabah virus PMK-nya. Tapi kalau sudah menyerang suatu wilayah, bisa kita perbanyak lagi ini dosisnya. Jadi satu tangki bisa kita gunakan 14 tutup. Satu tutup ini 10 mili ya pemirsa ya, berarti satu tangki 70 mili. Kalau lagi mewabah banyak mewabah ini penyakitnya, satu tangki bisa kita gunakan 140 mili. Kalau untuk obat kaki, nah ini pemirsa, 3 tutup ini ya, 3 tutup kita campur dengan 1 liter air ya. Di sini sudah ada dosis dan cara pemakaian ya. Jadi untuk sanitasi berat 1 liter untuk 100 liter air. Sanitasi ringan 1 liter ini obat ini kan 1 liter untuk 200 liter air. Jadi ini sudah saya hitung-hitung ini kira-kira kalau sanitasi berat 1 tangki 14 tutup, kalau sanitasi ringan 1 tangki kita bisa pakai 7 tutup ya. Oke, kalau salah nanti dikoreksi ya. Jadi pemirsa nggak usah panik. Jadi kombinasi aja sudah, semakin dikombinasi semakin baik. Ada juga yang memberikan saran, jadi untuk mulut selain kita pergunakan ini ya, nah ini kan kita campur dengan air 1 liter ya. Selain kita semprotkan atau kita pakai kuas, nanti bisa 2 jam berikutnya kita berikan betadin yang kumur ya, betadin gargle. Dia warna botolnya biru langit, jadi warna botolnya itu biru langit. Pakai kuas dioleskan ya gitu ya. Jadi bisa pakai begini, nanti bisa dikombinasi lagi menggunakan betadin gargle, betadin kumur, atau juga pemirsa bisa menggunakan rebusan air sirih ya, daun sirih sekitar 10 lembar atau 15 lembar itu kemudian direbus dengan air 1 liter ya, kemudian dicampur dengan garam kurang lebih 35 sampai 50 gram ya, kurang lebih 3 sendok ya. Oke, nanti setelah dingin disaring, nah itu nanti kan tadi airnya 1 liter ya, itu nanti bisa kita semprotkan. Jadi semakin banyak kombinasi, insya Allah sapi yang terkena PMK akan bisa cepat sembuh ya pemirsa ya. Kalau yang di mulut sariawan ini agak mudah ya, mengatasinya ya. Yang paling susah itu di kuku ya. Anda juga bisa menyemprotkan alkohol pemirsa. Alkohol ini nanti ya untuk kaki ya, kalau untuk kaki alkohol bisa, formalin juga bisa, pakai dekodin ini juga bisa, lalu pakai sitrit asid juga bisa ini ya. Bagaimana pemirsa?
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan wacana dan menginspirasi para peternak ya. Yang penting jangan panik ya pemirsa ya. Oke, saya ulang lagi ya pemirsa ya. Jadi kalau sudah terserang, oke, kita injeksikan ini 1, 2, 3. Oke, Anda bisa ulang lagi setiap 3 hari ya, kecuali Vetoxy LA. Ini tulisannya LA, long acting. Ini mengulangnya kurang lebih 5 hari atau 6 hari ya. Kalau ini bisa diulang 2 hari sekali, 3 hari sekali, nggak ada masalah ya. Pemirsa kalau tidak bisa menyuntik, panggil petugas kesehatan hewan ya. Oke, kalau saya suntik sendiri karena sapi saya sendiri ya. Jadi kalau sapi saya sendiri resiko ditanggung sendiri, tapi alhamdulillah selama ini tidak pernah ada masalah ya. Ini berikan aja 10 mili, sulfidon 10 mili, multivitaminnya 10 mili. Oke. Ini untuk injeksi. Untuk kaki, oke, ini dicampur dengan air 1 liter. Bisa kombinasi dengan dekodin, mau nanti sekian jam campur dengan alkohol disemprotin, mau dipakai dengan formalin, oke, bisa ya. Untuk mulutnya juga begitu tadi ya, bisa pakai semprot ini, bisa pakai air daun sirih, bisa pakai betadine gargle. Intinya telaten ya, telaten dan sabar, dan jangan lupa berdoa pemirsa. Oke pemirsa, demikian video saya ya. Mudah-mudahan sapi pemirsa dimanapun berada selalu sehat-sehat ya, dan tidak terkena penyakit PMK. Terima kasih. Salam Rojo Koyo, salam sejahtera. Terima kasih sudah mampir di channel saya Sapi Santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.